Dengan kata sederhana, suasana menjadi lebih dingin. Mata dingin Faron Tan menurunkan suhu di sekelilingnya, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung Livia. Itu bukan saran. Suaranya menjadi sangat gelap. Ruby Tan terpaksa maju selangkah. Merasakan keengganan temannya yang jelas terhadap Raja Mutlak saudara laki-lakinya, Livia datang membantu Ruby Tan. Jangan terlalu kasar, dia hanya ingin melindungimu. Mata Faron beralih ke Livia. Dia tidak terkejut dengan kehadirannya, sebenarnya dia mengharapkannya. Livia mantan tunangan Tio Brahmantio, sahabat adik perempuannya yang manja. Faron tahu latar belakangnya. Dia selalu menyelidiki teman-teman Ruby Tan untuk memastikan tidak ada dari mereka yang memiliki latar belakang kriminal atau berbahaya. Dia mengharapkan Livy untuk bergaul dengan adik perempuannya, tetapi dia tidak mengharapkan karisma dan temperamennya yang berani. Apakah dia selalu seperti ini? Kenapa dia tidak takut padanya? Tentu, wanita ini cantik melampaui kata-kata. Tidak seperti kebanyakan wanita seusianya, dia tidak berpakaian memalukan atau nakal. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian profesional yang meneriakkan getaran independen. Faron hampir mempertanyakan mengapa Tio meninggalkan Livia ini untuk seorang wanita dari kelas yang jauh lebih rendah. Livia tidak menggeliat di bawah tatapan tajamnya. Dia terlalu akrab dengan penampilan seperti itu. Kulitnya sudah lama mengeras karena tatapan penuh iri dari sosialita lain. Aku tidak mengundangmu ke percakapan ini, keluarlah. Suaranya dingin dan kejam, memotong semua yang disentuhnya. Livia menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di pinggul. Kalau begitu, aku mengundang diriku sendiri ke dalam percakapan ini. Faron tertawa tanpa humor. Apa yang memberi Anda kualifikasi untuk memasuki percakapan ini? Livia merasakan bibirnya tertarik. Saya mendonorkan banyak darah hanya untuk menyelamatkan Anda. Saya pikir saya harus memiliki alasan dalam percakapan ini. Faron ditarik kembali oleh informasi baru di hadapannya. Kamu pendonor darahnya? Ya, untuk apa lagi aku berada di sini? Livia menyilangkan tangannya. Aku hampir pingsan saat mendonorkan darah untukmu. Bagaimana bisa kamu bisa seenaknya saja membalasku dengan keinginan untuk menyia-nyiakan semua usaha kerasku untuk tetap terjaga? Oke, dia berbohong tentang bagian terakhir. Tapi, dia membutuhkan sesuatu untuk membuatnya merasa bersalah. Karena Livia sudah sangat kesal dengan sikap Faron. Faron langsung salah paham dengan kata-katanya. Dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, apalagi yang bisa dia harapkan? Dia pikir dia bodoh karena berpikir dia mungkin berbeda dari wanita lain yang berkeliaran di sekitar Ruby Tan. Tapi sayangnya, dia hanyalah lalat lain dengan motif tersembunyi. Baik, kamu ingin pelunasan? Ruby, berikan aku buku cekku. Faron tanpa humor memerintahkan, suaranya kental karena kesal. Ruby berkedip karena terkejut. Dia tidak menyangka kakaknya selalu membawa buku cek kemana-mana. Ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya, dia berjalan ke jasnya dan mengeluarkan buku cek kulit. Wow, kakak, aku tidak menyangka, kamu benar-benar membawa ini. Ruby Tan tercengang dengan kehadiran buku itu. Dia tidak berpikir dia benar-benar akan memiliki ini. Apa jenis klise drama Korea ini? Livia merasa kesabarannya menipis ketika dia meraih buku itu, membukanya, dan menandatangani namanya di bagian bawah halaman pertama. Dia merobek slip itu dan menyerahkannya padanya. Karena kamu sangat menginginkan uang, tulislah angka 0 sebanyak yang kamu mau. Suaranya dipenuhi dengan rasa jijik. Livia cemberut pada penghinaan backhand. Dia bahkan tidak memandangnya saat dia memberikan slip padanya, menyindir seolah-olah dia adalah semacam pelacur atau wanita penggali emas tanpa moral. Dia pikir dia siapa? Dia menyelamatkan hidupnya dan ini adalah bagaimana dia akan membalasnya? Dengan mengisyaratkan,
dia adalah seorang wanita setelah uangnya. Livia hampir mengejek perilakunya yang sok. Dia dengan kasar mengambil kertas kecil dari tangannya dan meraih pena. Varon merasa harapan dan kesannya terhadap Livia turun lebih rendah dari sebelumnya. Dia tidak percaya penilaian adik perempuannya terhadap orang-orang begitu buruk sehingga dia bersedia menjadi teman baik dengan tipe wanita seperti ini. Dia melihat dia menulis setidaknya 9-0. Ketika dia meletakkan penanya, dia membuka mulutnya. Sekarang keluar. Livia mengejutkannya ketika dia tiba-tiba merobek kertas itu menjadi beberapa bagian. Apa yang sedang kamu lakukan? Sukses. Livia melemparkan potongan-potongan kertas itu ke wajahnya. Serpihan putih kecil itu bertiup ke kulitnya yang berwarna madu. Dengan sikap tidak sopan itu, ruangan menjadi sunyi. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang memekakkan telinga. Suhu turun sangat rendah di ruangan itu. Ruby Tan menggigil ketakutan. Dia melirik termometer dan terkejut melihat itu adalah suhu kamar, meskipun suasananya dingin. Mengapa angin Antartika terasa seperti masuk melalui jendela? Udara di sekitar saudara laki-lakinya sangat dingin. Dia terkejut bahwa dinding tidak membentuk es dan jendela kaca tidak membeku. Tatapan Varon yang diberikan kepada Livia sangat mengerikan, bahkan Ruby Tan mundur selangkah. Kamu harus memiliki banyak keberanian untuk melakukan itu. Suaranya begitu kental karena menahan amarah. Ruby Tan hampir berlari keluar dari pintu karena ketakutan. Tapi Livia sudah terbiasa dengan tipe pria seperti ini yang mengira tatapan dan ancaman mereka yang menakutkan bisa membuat seorang wanita lari untuk hidup mereka. Setelah menguatkan dirinya dari semua waktu yang telah dilalui ketika Tio Brahmantio mengancam dan memelototinya, Livia tidak peka dengan perilaku umum ini. Livia seperti sedah kebal dari keadaan ini. Tentu, pria ini melakukannya lebih baik daripada Tio, tetapi dia tidak peduli. Livia mengabaikan lonceng peringatan di kepalanya dan bendera merah yang melambai di udara. Varon menarik napas dalam-dalam dan menenangkan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak perlu kehilangan kendali untuk wanita sederhana dan rendahan seperti dia. Kau wanita gila, suaranya menghilang pada pergantian peristiwa yang benar-benar tak terduga. Tidak pernah dalam 1 miliar tahun dia pernah mengharapkan adegan berikutnya yang terungkap. Livia telah mengambil dompetnya, membukanya, dan kemudian melemparkan ratusan, jika bukan ribuan, uang kertas kepadanya. Warna yang luar biasa menangkap cahaya dan dengan jumlah yang dia lemparkan padanya, itu seperti ruangan yang dihujani uang konfeti. Tagihan menghujani Varon, jatuh ke dia dan tempat tidurnya. Itu membuatnya terlihat seperti pria pendamping biasa yang digunakan oleh cougar kaya. Oh, bagaimana keadaannya berubah? Ruby Tan berbisik pelan. Aku tidak butuh uangmu, dasar bajingan sok. Livia menggeram padanya sebelum keluar dari kamar rumah sakit. Ruby Tan berdiri membeku karena terkejut. Di satu sisi, dia sangat puas dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang pernah mempermalukan atau melakukan sesuatu yang begitu tidak terduga pada Varon Tan yang agung dan dia melakukannya tanpa bergeming. Itu liviku demi kamu kakak, Ruby Tan dengan sangat bangga memikirkan hal itu di kepalanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.